Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Triwardani dan saya dari kelas TI 23002. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi dari graf. Dan di sini juga saya akan menjelaskan definisi dari program yang telah saya buat. Graf adalah sebuah struktur data yang terdiri dari sekumpulan simpul dan sisi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Graf digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar objek, yaitu seperti jaringan komputer, peta jalan, atau sistem sosial. Pada dasarnya, graf dapat berupa berarah, yaitu di mana sisinya memiliki arah ataupun tak berarah, sisinya yang tidak memiliki arah, tergantung pada bagaimana kebutuhan implementasinya. Nah, program yang saya buat mempresentasikan sebuah graf yang tak berarah dengan menggunakan adjacency list sebagai struktur datanya. Dalam program ini, setiap simpul mempresentasikan perangkat dalam jaringan komputer, seperti router atau komputer, dan sisinya mempresentasikan koneksi di antara perangkat-perangkat tersebut. Untuk alurnya dari program yang saya buat, mula-mula akan ditampilkan beberapa pilihan menu untuk memproses program yang akan dilakukan. Nah, pilihan menu yang akan diberikan pertama ada menambahkan simpul, yaitu di mana kita dapat memasukkan nama perangkat yang ingin kita masukkan ke dalam jaringan. Dan yang kedua ada menambahkan sisi, yaitu di mana kita dapat menentukan koneksi antara dua perangkat dan memastikan bahwa dari perangkat tersebut saling terhubung. Kemudian yang ketiga yaitu menampilkan graf. Nah, pilihan ini kita dapat melihat hubungan antara perangkat yang telah dalam bentuk adjacency list sehingga kita dapat memahami struktur jaringannya. Nah, yang pilihan yang terakhir ada keluar dari program, yaitu di mana kita berhenti melakukan penggunaan pada program. Dari logika dari program ini sendiri adalah memastikan bahwa setiap operasi yang dilakukan valid dan program ini juga mensimulasikan berbagai jenis hubungan jaringan komputer atau sistem lainnya secara efisien dan fleksibel. Untuk jelasnya saya akan menampilkan kode yang telah saya buat. Nah, pertama di sini kita akan menggunakan input IOStream, yaitu untuk mengimpor input dan output dari data dalam program. Kemudian kita menggunakan include unordered map, yaitu untuk menyimpan adjacency list-nya sebagai struktur data hash map. Dan kemudian include vector untuk menyimpan daftar simpul yang terhubung dalam sebuah vektor. Kemudian yang terakhir juga menggunakan include string, yaitu untuk memproses tipe data string. Dan di sini juga kita akan menggunakan using namespace std untuk mengurangi penggunaan std pada program. Pertama ada class graph, yaitu yaitu di mana mendefinisikan fungsi untuk mempresentasikan sebuah graf yang menggunakan adjacency list. Dan pada fungsi ini yang pertama juga di dalamnya mencakup void add node, yaitu menambahkan simpul baru. Yang mula-mula kita akan mengecek apakah simpul tersebut yang kita masukkan sudah ada dalam adjacency list. Jika belum ada, maka kita akan memasukkannya sebagai simpul baru. Kemudian void add edge yaitu sisi, yaitu di mana kita akan menambahkan sisi pada dua simpul. Nah, fungsi ini juga
fungsi ini juga berfungsi memberikan hubungan dua arah pada graf yang tak berarah. Nah, di sini selanjutnya void display graph, yaitu mendefinisikan fungsi yang menampilkan adjacency leaf dari grafnya. Dan kemudian selanjutnya ada pada in main, yaitu fungsi utama dari program, di mana interaksi dari pengguna dengan programnya melalui fungsi in main ini. Pada fungsi in main ini untuk menampilkan menu pilihan yang tadi sudah saya definisikan di penjelasan awal, terdapat 4 pilihan menu. Yang pertama ada tambahkan perangkat, yang kedua tambahkan koneksi antar perangkat atau visi, dan yang ketiga ada tampilkan jaringan. Dan keempat, pilihan keluar. Dan untuk memasukkan pilihan mana yang akan kita gunakan, kita akan menampilkan masukan pilihan. Setelah menampilkan masukan pilihan yang kita pilih akan diproses. Yang pertama, jika kita memilih pilihan pertama, kita akan disuruh untuk input simpul baru atau perangkat jaringan yang baru. Dan jika kita memilih pilihan yang kedua, maka kita akan disuruh untuk memasukkan dua simpul yang akan kita berikan koneksi pada antara kedua simpul tersebut. Nah, ini yang disebut dengan sisi tadi, menambahkan sisi. Dan yang ketiga, jika kita memilih pilihan ketiga, maka program akan menampilkan representasi dari grafnya. Dan kemudian pada pilihan keempat, yaitu keluar dari program, yang berarti kita mengakhiri program yang telah kita lakukan. Dan untuk lebih jelasnya, saya juga akan menampilkan hasil outputnya. Nah, di sini terdapat pilihannya, telah ditampilkan pilihan menunya. Jika kita pilih pertama, dan enter, maka kita akan disuruh untuk memasukkan nama perangkat yang akan kita pakai. Contohnya kita akan memasukkan kita akan menampilkan router. Nah, maka router ini akan dimasukkan sebagai simpul baru pada program. Kemudian contoh lagi untuk kita masukkan lagi simpul baru, mungkin isi 1, enter, maka dia juga akan ditampilkan sebagai simpul baru. Karena belum ada, tadinya cuma ada router. Nah, saya di sini akan menggunakan 5 jenis simpul, yaitu yang pertama ada router tadi, dan kedua PC1, ketiga PC2, dan ketiga PC, yang keempat PC3, dan kelima PC4. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba pilihan nomor 2, di mana kita tambah, yaitu pilihan tambah koneksi antar perangkat atau sisi. Nah, di sini dari pilihan ini kita akan disuruh untuk menginput perangkat mana yang akan kita berikan koneksi. Perangkat yang pertama saya akan memberikan koneksi dari router dan PC1. Nah, setelah kita masukkan maka dia akan koneksi berhasil. Di sini maka berarti telah diberikan koneksi atau hubungan antara router dan PC ini. Dan hubungan yang diberikan adalah hubungan dari dua arah.
Dan selanjutnya juga ada PC 1, pada PC 2, PC 2 kepada PC 3, PC 3. Dan yang terakhir PC 4 kembali ke input hubungan-hubungan koneksi yang telah saya buat. Nah, saya ingin menampilkan jaringannya, maka saya akan memilih pilihan 3. Nah, pada pilihan 3 ini menampilkan representasi dari grafnya, dari adjacency list pada grafnya. Nah, tadi saya memberi hubungan dari PC 4, yaitu dapat dari PC 3 dan Router. Dan PC 3 dapat berhubungan pada PC 2 dan PC 4. Nah, di sini tertampilkan bahwa hubungan koneksi yang diberikan adalah hubungan dua arah, di mana PC 3 juga dapat berhubung ke PC 4, dan PC 4 juga bisa ke PC 3. Seperti itu. Setelah ditampilkan ini dan saya tahu hasil dari koneksi yang telah saya buat, maka saya selesai melakukan pelaksanaan program ini. Maka saya akan memilih pilihan nomor 4 dan program selesai. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.